Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cooling system. Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas sistem pendingin yang menggunakan cairan ataupun menggunakan air atau disebut dengan water coolant. Saya akan tunjukkan komponen-komponennya terlebih dahulu. Bisa Anda lihat di layar ya. Ini adalah radiator yang paling depan sendiri. Terus di radiator itu ada cap radiator yang di dalamnya ada pressure valve sama vacuum valve ya. Kemudian di belakangnya ini yang warna hijau adalah fan radiator ataupun kipas pendingin. Kemudian di belakangnya fan radiator ini AC ya, dalam artian pemutarnya satu, jadikan satu. Ini adalah water pump atau pompa air. Terus di sini adalah termostat, dia untuk mengatur sirkulasi air pendingin. Terus di dalamnya engine, di sini ada water jacket, dia posisinya adalah di cylinder block sama di cylinder head. Bagaimana cara kerjanya? Sesuai prinsip sistem pendingin yang menggunakan cairan ataupun water coolant. Saat awal engine running, nanti water coolant ataupun air pendingin yang ada di lower tank radiator ataupun di bagian bawah radiator ataupun bagian suctionnya pompa, inputannya pompa, nanti air itu akan dihisap dan kemudian akan diteruskan, akan dipompakan ke dalam engine, dimana di dalam engine itu akan disirkulasikan ke water jacket, cylinder head, terus kemudian dia akan dikembalikan lagi oleh sebuah saluran bypass. Kenapa demikian? Kenapa tidak langsung dialirkan ke sebuah radiator? Perlu Anda ketahui, sebuah engine ataupun mesin yang menggunakan pendingin cairan, sebelum temperatur kerja engine mencapai suhu yang ideal, maka air radiator ataupun air pendingin hanya akan disirkulasikan di dalam engine saja melalui saluran bypass pompa. Karena apa? Termostat ini dia akan mulai membuka di temperatur di rank 67,5 sampai 90 derajat sampai membuka full. Oke, sampai sini teman-teman sudah bisa memahami. Kemudian ketika nanti suhu temperatur engine sudah tercapai, dalam artian sudah masuk rank, nanti dia akan membuka dikit demi sedikit. Ketika dia belum membuka full pada termostat, nanti dia akan disirkulasikan juga melalui bypass. Akan tetapi ketika nanti dia membuka full, nanti air yang ada di dalam radiator, air yang ada di dalam engine, nanti dia akan disirkulasikan ke radiator. Kemudian dia akan didinginkan di radiator dengan bantuan fan, kipas. Dia untuk kipas tidak bisa menjadi acuan, dia menghisap ataupun menghembus. Itu tinggal tergantung tipikal pemakaian engine. Untuk apa? Untuk kendaraan-kendaraan yang bergerak, khususnya yang beroda, kebanyakan hampir semua
itu dia menghisap. Jadi dia tidak melawan aliran udara ketika unit melaju ke depan. Sedangkan untuk unit-unit yang stasioner ataupun unit-unit yang tidak bergerak seperti genset, itu dia menghembus. Paham ya sampai sini ya? Bisa Anda pahami? Jadi bagaimana ketika nanti termostatnya sudah membuka full, aliran dari radiator, dari outputnya radiator ini ataupun inputnya pompa, nanti akan dipompa, disirkulasikan ke engine, ke liner, ke water jacket, ke cylinder head. Nanti dia akan melewati termostat, terus kemudian melewati hose yang ada di atasnya radiator, baru didinginkan terus menerus. Nah, kapan kerja cap radiator yang di dalamnya ada 2 buah valve? Yang pertama adalah vacuum valve. Vacuum valve bekerja ketika awal engine running, kondisi water coolant dingin. Paham sampai sini? Kenapa bisa demikian? Jadi seperti ini. Ketika engine running, temperatur tinggi dan panas yang sangat tinggi, nanti dia akan menghasilkan sebuah tekanan sehingga pressure valve nanti dia akan bekerja. Kita ngomongin dari pressure valve-nya dulu biar nanti teman-teman ada gambaran lebih mudah. Ketika nanti pressure di dalam sistem ini dibatasi, tergantung pabrikan masing-masing, setiap unit itu berbeda-beda, setiap engine berbeda-beda, tidak bisa menjadi patokan. Saya hanya memberi ranknya. Ada yang di dalam cap radiator itu dituliskan 0,9 sama 1,2. Jadi nanti pressure valve itu membuka ketika pressure yang di dalam sistem itu mencapai 0,9. Ada yang satuannya bar, ada yang kPa. Nah, ketika nanti pressure-nya sudah 0,9, nanti dia akan membuang ataupun merilis pressure yang ada di dalam sistem. Nanti dia yang dibuang apa? Nanti dia yang dibuang berupa uap air dan masuk ke reservoir tank. Nah, nanti akan disitulah. Nah, sampai sini paham ya kerja pressure valve lah. Baru kita ke vacuum valve. Kapan vacuum valve itu bekerja? Vacuum valve bekerja yaitu ketika posisi awal unit dinyalakan, tapi dengan syarat pressure yang di dalam sistem itu sudah turun, terus dari temperaturnya juga sudah dingin. Nah, jadi ketika temperaturnya panas dan tekanannya tinggi, maka air yang ada di dalam radiator itu partikel-partikelnya itu adalah melebar ya. Jadi ketika dingin nanti dia akan lebih padat lagi. Nah, seperti itulah nanti kalau ketika proses dari panas ke dingin mungkin 1 malam itu nanti dia akan terjadi vakum. Nah, ketika awal running, jreng, sirkulasi, pompa berputar, nanti dia akan terjadi kevakuman. Ditambah dengan awal running kebiasaan adalah menggunakan akselerasi. Nah, disitulah nanti vacuum valve akan bekerja. Mungkin sampai sini teman-teman sudah bisa dipahami. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah berpartisipasi. Jangan lupa subscribe, like, and share serta komen ya teman-teman untuk mendukung channel ini terus berkembang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.